aplikasi akan menjelaskan isi file readme.md dari proyek kami, yaitu aplikasi to-do list bernama Lakuin. Lakuin adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat, mengatur, dan memantau daftar kegiatan harian. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat menambahkan tugas baru, mengedit tugas yang sudah ada, menghapus tugas, serta menandai tugas yang telah selesai. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami dasar-dasar React Native, mulai dari cara membuat komponen, mengelola data menggunakan state and props, mengatur tampilan dengan flexbox, hingga menampilkan daftar data menggunakan flatlist. Untuk fitur-fiturnya, Lakuin menyediakan beberapa fungsi utama. Yang pertama di sini ada add task, yaitu untuk menambahkan tugas baru lengkap dengan judul, tanggal, dan juga deskripsinya. Selanjutnya ada edit task, untuk mengubah tugas yang sudah tersimpan. Ada juga delete task untuk menghapus tugas, serta date picker agar pengguna dapat memilih tanggal melalui kalender. Di sini juga kami menambahkan validation supaya data yang belum lengkap tidak bisa disimpan. Selain itu, aplikasi ini juga menggunakan navigation untuk berpindah antar halaman seperti home, add, dan juga detail. Tentu saja di sini kami memanfaatkan state, props, dan react hooks seperti use state dan juga use effect untuk mengatur logika aplikasi. Untuk teknologinya, di sini kami menggunakan React Native, selanjutnya Expo versi 6.3.12 dan juga Node.js versi 22.20.0 dan juga NPM versi 10.9.3. Untuk cara menjalankannya cukup sederhana. Pertama, clone repositorinya, setelah itu masuk ke folder proyek, lalu jalankan perintah npx expo start. Selanjutnya, aplikasi dapat dijalankan melalui emulator Android ataupun dengan scan QR menggunakan aplikasi Expo Go di smartphone. Perangkat yang digunakan untuk pengujian antara lain yaitu laptop dengan Windows 11, VS Code dengan extension Mobile View, serta satu perangkat fisik yang sudah terpasang Expo Go. Sebagai ringkasan dari praktikum ini, kami belajar bagaimana membangun aplikasi mobile dari awal, mulai dari pembuatan komponen, pengelolaan data dengan state dan props, penggunaan navigasi, hingga penerapan React Hook seperti useStep. Kami juga belajar menampilkan daftar tugas menggunakan flatlist. Melalui praktikum ini, kami menjadi lebih memahami bagaimana struktur aplikasi mobile bekerja dan bagaimana setiap fiturnya saling terhubung. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur folder dan file yang digunakan dalam proyek aplikasi Lakuin. Penjelasan ini bertujuan agar alur kerja aplikasi dapat dipahami dengan baik serta memudahkan proses pengembangan dan pemeliharaan. Yang pertama adalah folder app, yang di dalamnya terdapat folder tabs beserta file index.tsx. Folder ini berfungsi untuk mengatur tampilan awal aplikasi berbasis tab. File index.tsx digunakan sebagai entry point untuk menampilkan halaman utama yang berada pada tab pertama. Secara umum, folder app menangani pengaturan layout dan tugas berbasis navigasi tab. Folder berikutnya adalah src, yang merupakan pusat logika utama aplikasi. Folder ini terdiri dari beberapa subfolder yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama adalah folder components. Folder components berisi komponen-komponen antarmuka yang dapat digunakan ulang. Yang pertama adalah header.tsx. Komponen ini digunakan untuk menampilkan bagian header pada halaman tertentu, seperti judul halaman atau tombol kembali. Selanjutnya adalah task item.tsx. Komponen ini bertanggung jawab menampilkan satu item tugas pada daftar tugas di halaman home. Dengan memisahkan komponen ini, tampilan daftar menjadi lebih rapi dan modular. Selanjutnya adalah file app navigator.tsx, berfungsi mengatur keseluruhan sistem navigasi aplikasi, termasuk konfigurasi stack navigator dan daftar halaman yang dapat diakses. File ini merupakan pusat dari proses perpindahan halaman dalam aplikasi. Selanjutnya adalah folder screens. Folder berikutnya adalah screens yang berisi 3 halaman utama aplikasi. Yang pertama adalah add task screens.tsx. Halaman ini untuk menambahkan tugas baru atau mengedit tugas yang sudah ada. Yang kedua adalah detail task screen.tsx, yaitu halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi detail dari sebuah tugas.
Yang selanjutnya adalah home screen.tsx, halaman utama yang menampilkan daftar seluruh tugas yang tersimpan. Selanjutnya yang terakhir adalah file test.ts yang berada pada folder types. File ini berisi definisi tipe data test yang digunakan sebagai standar struktur data dalam aplikasi. Elemen-elemen seperti ID, title, des, date, dan done didefinisikan di sini agar konsisten di seluruh bagian aplikasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dua fungsi utama dari aplikasi Lakuin. Yang pertama adalah fungsi create test, bisa teman-teman lihat seperti pada layar, dipakai untuk menyimpan atau mengedit tugas. Pertama, fungsi ngecek dulu apakah judul, deskripsi, dan tanggal sudah diisi. Kalau belum, aplikasi bakal kasih peringatan. Setelah itu, fungsi bikin objek new test, berisi data tugas dengan ID lama kalau sedang edit atau ID baru kalau nambah tugas. Lalu, fungsi milih apakah data harus diperbaharui atau ditambah ke daftar. Setelah berhasil disimpan, aplikasi nunjukin pesan sukses dan kembali ke halaman sebelumnya lewat navigation.goback. Itu ringkasan cara kerja fungsi dari create test. Nah, yang kedua adalah detail test screen. Adalah halaman yang menampilkan detail sebuah tugas dan menyediakan fitur untuk memperbaharui datanya. Halaman ini menerima parameter item dan set test, lalu menampilkan informasi tugas pada input title, description, dan tanggal, termasuk pemilihan tanggal melalui datetime picker. Proses utamanya ada pada fungsi update test, yang terlebih dahulu memastikan semua data sudah diisi sebelum membuat objek update test untuk mengganti data lama berdasarkan ID menggunakan set test. Jika pembaruan berhasil, aplikasi menampilkan pesan sukses dan kembali ke halaman sebelumnya melalui navigation goback. Dengan alur tersebut, halaman ini memudahkan pengguna untuk melihat dan mengubah detail tugas secara sederhana dan terstruktur. Halo, di video ini aku mau ngebahas nih gimana caranya aplikasi Lakuin bekerja secara lengkap, dimulai dari komponen, state, props, navigasi, dan juga hooks-nya. Dimulai dari yang pertama, itu ada komponen. Jadi di React Native, komponen itu adalah blok bangunan UI yang dimana kita pakai fungsional komponen karena lebih modern dan juga mudah digabung dengan hooks-nya. Nah, salah satu contohnya itu ada di file header. Nah, di header ini di dalam kode interface header props on add void text count number. Jadi di situ tuh komponen header itu menerima dua props. Jadi ada on add, yaitu fungsi yang dijalankan saat tombol add ditekan, dan juga text count, jumlah total tugas untuk ditampilin di UI-nya. Jadi header di bagian header itu dibangun menggunakan view, text, touchable opacity, dan stylingnya itu disusun di style sheet, create agar rapi dan juga reusable. Kayak yang kedua ini ada di file text item, yang dimana text item itu adalah komponen untuk menampilkan tugasnya, satu tugasnya. Jadi itu tuh terdapat state lokalnya, yaitu cost, price, set price, use state, yang dimana props yang diterima itu ada item, yaitu data text, jadi kayak judul, tanggal, status selesainya. Terus ada on price, itu pindah ke halaman detail teksnya. Ada on toggle done, yaitu toggle status selesainya. Juga ada on delete, yaitu hapus teksnya. Nah, kita juga menggunakan swipeable, yang dimana supaya user itu bisa swipe text untuk menghapus, dan juga press dipakai untuk efek sentuh ketika itemnya itu ditekan. Jadi di home screen juga kita tuh menggabungkan header dan juga text item untuk membangun daftar tugasnya. Karena komponen itu dibuat reusable, satu text item tuh bisa dipakai berulang untuk semua teks. Oke, yang kedua ini ada state. Nah, state itu adalah data internal yang memicu UI itu merender ulang saat berubah. Jadi kalau di sini tuh ada di file home screen, ada di bagian kode const text, set text yang use state text, sama ada const active tab, set active tab, use state, to do's, dan juga completed. Nah, maksudnya itu apa? Di teks itu untuk semua daftar tugasnya. Kalau active tab itu untuk menentukan tab mana yang sedang tampil, bisa my text atau complete. Nah, jadi ada juga contoh lainnya di file text item, yang dimana di dalam kodenya itu ada const, press, set press, use state. Nah, ada juga di contoh lain, ada di add text screen ataupun detail text screen, ada use state-nya itu, yang dimana state form ini itu bakal langsung mengubah UI-nya saat user mengetik ataupun memilih tanggalnya. Oke, dilanjut ke props. Nah,
Props itu adalah data atau fungsi yang dikirim dari parent ke child. Nah, contohnya itu ada di file home screen, ada di bagian kode text item, item, dan juga on add, go to add. Nah, jadi tuh maksudnya itu apa? Di sini tuh header menerima on add dan text count-nya. Lalu si text item itu menerima item dan fungsi interaksinya. Jadi intinya itu state itu data internal yang bisa berubah, dan props itu data dari parent ke child. Oke, yang ketiga ini ada navigasi. Nah, jadi untuk navigasi antar layar kita itu gunain Rect Navigation dengan Stack Navigator. Nah, untuk file itu namanya App Navigator. Nah, di dalam kodenya itu ada kayak const stack, create stack navigator, room, stack prompts, terus juga ada stack navigator, kayak ada header shown false, ada home, text, dan lainnya. Nah, stack navigator itu untuk membuat layarnya ditumpuk seperti halaman. Nah, terus juga ada header shown false, dimana itu karena aplikasinya itu memakai custom header. Terus juga ada navigasi di bagian file home screen-nya. Nah, kalau di home screen itu dideklarasinya gini, export default function home screen navigation any. Jadi karena home screen adalah screen yang terdaftar di Stack Navigator, maka React Navigation otomatis memberikan props navigation ke komponen. Jadi home screen itu gak perlu lagi use navigation. Nah, jadi ada contoh pemakaiannya juga kayak di home screen ada tuh navigation, navigate, add text, set text, ada navigation, navigate, detail text, item, set text. Nah, itu tuh kita juga bisa ngirim data menggunakan parameter, misalnya mengirim set text supaya screen add text dan juga detail text itu bisa mengupdate daftar tugas di home screen. Oke, jadi yang keempat itu ada React Hooks. React Hooks ini itu dipakai di seluruh aplikasi Lakuin. Nah, ada dua React Hooks-nya. Yang pertama itu use state. Kita pakai use state itu banyak di home screen. Kayak misal const text, set text, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh untuk mengelola data yang berubah di UI-nya. Yang kedua itu ada use navigation. Kita pakai di yang navigator file itu. Nah, jadi yang kayak const navigation, use navigation, nah itu use navigation yang kita pakai. Jadi hook ini itu digunain bukan di home screen aja, tapi di komponen kecil yang tidak menerima props navigation. Nah, kayak contoh nyatanya nih, ada di home screen ada kode const go to add, navigation, navigate, add text. Nah, itu tuh karena home screen menerima navigation dari props, dia tidak memakai use navigation lagi. Jadi alur data dan interaksinya tuh begini. Yang pertama, home screen itu menyimpan state utama daftar tugas, teksnya. Yang kedua, header menampilkan tombol add, pindah ke add text screen. Yang ketiga, itu text item menampilkan tiap tugas dan mendukung, tekan untuk buka detail, toggle selesai, swipe untuk hapus. Nah, lalu yang keempat itu ada add text screen dan detail text screen. Bisa mengubah daftar tugas melalui set text yang dikirim lewat navigasi. Lalu yang terakhir itu setelah tugas ditambah, diedit atau dicek selesai, maka home screen tuh otomatis ke-update UI-nya. Jadi dengan alur ini itu data tuh tetap terpusat di home screen, tetapi bisa diubah dari layar lain. Jadi UI itu selalu sinkron dengan state yang terbaru. Dan itulah penjelasan lengkapnya bagaimana aplikasi Lakuin ini bekerja, mulai dari komponen, state, props, navigasi, hooks-nya. Di halaman awal muncul tampilan tanggal hari ini yaitu 14 November dan juga keterangan today, yang di bawahnya ada keterangan jumlah dari tas yang ada di aplikasi. Karena kebetulan di aplikasi belum ada tas, makanya jumlah masih tetap 0. Kita langsung add new. Kita isi title dan juga men-set tanggal. Di kalender ini, di kolom kalender kita menggunakan date picker. Lalu kita juga isi deskripsinya. Nah, ketika semua form pada add new terisi, button dari create akan langsung aktif. Tetapi jika salah satu dari add new ini formnya tidak diisi, button create tidak akan aktif. Kita langsung create. Setelah berhasil ke create, akan muncul pop-up notification bahwa tas berhasil dibuat. Kita bisa lihat di bawah today ada menambah menjadi satu task karena sudah ada isi dari tasnya.
Kita juga bisa melihat dan juga melakukan update pada task yang tadi sudah kita buat. Kita lakukan save, muncul pop-up kembali. Lalu setelah task tersebut berhasil atau selesai dikerjakan, kita tinggal melakukan checklist. Ketika sudah menceklis, maka task akan pindah ke halaman complete. Di halaman complete ini kita juga bisa melakukan delete task dengan menggeser task tersebut ke kiri dan mengklik button delete. Akan muncul dulu terlebih dahulu pop-up notification dan selesai. Sekian demo aplikasi Lakuin.